Halo teman-teman, nama saya Evan dari kelas 5B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahaya nabzah. Nabzah adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nabzah adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya. Kemudian kita akan mempelajari tentang bahaya mengonsumsi nabzah. Mengonsumsi nabzah dapat membahayakan kesehatan tubuh dan memiliki banyak dampak negatif seperti yang pertama, penyakit jantung dan paru-paru. Yang kedua, gangguan pada sistem saraf. Yang ketiga, gangguan. Selamat siang Pak, saya Putri dari kelas 5B nomor urut 30. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai nafsa. Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafsa adalah bahan atau zat yang mempengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, serta perilaku seseorang yang mengonsumsinya. Bahaya mengonsumsi nafsa antara lain selain kecanduan dapat mempengaruhi susunan saraf, perubahan perilaku, perasaan, persepsi, serta mempengaruhi kesadaran. Nafsa juga dapat menyebabkan. Teman-teman, nama saya Yunika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nabzah. Bahaya zat yang terkandung dalam nabzah itu sangat berbahaya bagi kita dan juga bagi yang mengonsumsi nabzah. Nabzah itu sangat berbahaya karena nabzah itu dapat menyebabkan pening, mual, sakit jantung, dan lain sebagainya. Dan begitu juga. Good morning sir, I'm Felicius Mamora. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang bahaya mengonsumsi nabzah. Selamat mendengarkan sir. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian nabzah. Nabzah adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nabzah adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bahaya nabzah. Bahaya mengonsumsi nabzah bagi kesehatan tubuh. Penggunaan nabzah yang berlebihan dapat memengaruhi susunan saraf, perubahan perilaku, perasaan, persepsi, serta memengaruhi kesadaran. Dampak negatif yang timbul akibat mengonsumsi nabzah antara lain penyakit paru-paru dan jantung, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada kesehatan kulit, sakit kepala, mual, muntah, suhu tubuh meningkat, serta sulit tidur. Yang kelima, kanker. Yang keenam, gangguan fungsi ginjal dan hati. Yang ketujuh, menurunnya fungsi otak yang dapat melemahkan daya ingat. Jika mengonsumsi nabzah yang berlebih. Pagi Bapak dan Ibu Guru, nama saya adalah Senang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nabzah. Yang pertama, pengertian nabzah. Nabzah adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nabzah adalah bahan atau zat yang dapat mengaruhi kondisi kejiwaan dan perasaan seseorang. Yang kedua, bahaya mengonsumsi nabzah. Nabzah sangat berbahaya bagi tubuh karena nabzah juga dapat mengaruhi susunan syaraf, perubahan perilaku, perasaan, dan persepsi seorang. Nabzah dapat menyebabkan yang pertama penyakit jantung dan paru-paru, yang kedua gangguan saraf, yang ketiga. Nama saya Gabriel Sembiring. Saya ingin memberitahukan pengertian nabzah, bahaya tentang nabzah, contoh atau jenis nabzah, dan bagaimana cara menghindari nabzah. Pengertian nabzah adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Bahaya mengonsumsi nabzah adalah
zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang atau pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dalam menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Contoh-contoh atau jenis nafza lainnya adalah narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Saya Matthew Sinaga nomor urut 28 kelas 5B akan menjelaskan bahaya nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Bahaya menggunakan nafza adalah 1. Penyakit jantung dan paru-paru. 2. Gangguan pada sistem saraf. 3. Gangguan pada kesehatan kulit. 4. Kanker. 5. Gangguan ginjal dan hati. Contoh-contoh nafza adalah 1. Opioda. 2. Kokain. 3. Ganja. Semua, selamat pagi, saya Kamila Ngadi, saya berasal dari kelas 5B1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang nafza. Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafza atau narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya. Oleh sebab itu, penggunaan nafza sangat berbahaya bagi tubuh. Bahaya nafza dapat mengaruhi susunan saraf, perubahan perilaku, perasaan, gangguan paru-paru, gangguan jantung, dan gangguan kulit. Oleh sebab saya akan menjelaskan satu contoh nafza. Yang pertama, fentanyl, metadon, morfin, alkohol, LSD, kokain, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu kita harus mencegah nafza. Bagaimana caranya? Saya akan menjelaskan. Meningkatkan iman. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Saya Emma Sagala. Saya nomor urut 10. Pada kali ini kita akan membahas tentang bahaya nafza. Nafza adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang telah mengonsumsinya. Bahaya nafza yaitu 1. Penyakit jantung dan paru-paru. 2. Gangguan pada sistem saraf. 3. Gangguan kesehatan. 4. Sakit kepala, mual muntah, dan meningkatnya suhu badan. 5. Kanker. 6. Gangguan fungsi ginjal dan hati. 7. Menurunnya fungsi otak yang dapat melemahkan daya ingat. Jenis-jenis nafza yaitu opiat, morfin, heroin, ganja, dan kokain. Cara menghindari diri dari Selamat pagi, saya Marvel akan menjelaskan tentang bahaya nafza. Yang pertama, pengertian nafza. Nafza adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya. 2. Bahaya mengonsumsi nafza adalah yang pertama dapat menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru. Dan yang kedua, dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf. Yang ketiga, contoh jenis-jenis nafza adalah opioda. Yang keempat, bagaimana cara menghindari diri dari nafza atau narkotika? Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berhati-hati memilih teman. Dan yang ketiga, Itu pengertian nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. 2. Bahaya nafza. 1. Dapat menyebabkan kecanduan, perubahan perilaku, perasaan, persepsi, serta mempengaruhi kesadaran. 3. Contoh atau jenis nafza itu ganja, opium, dan tanaman koka. 4. Bagaimana cara menghindari diri dari nafza dengan tidak mau bahaya nafza. Pengertian nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Bahaya mengonsumsi nafza. Gangguan pada sistem saraf, pada jantung, dan pada kulit. Contoh jenis nafza: alkohol, solvent, opioda, dan lain-lain. Bagaimana cara menghindari diri dari narkotika? Tidak sekalipun mencoba pada narkotika. Lebih baik mengerjakan sesuatu yang positif.
Pengertian nabza. Nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. 2. Bahaya mengonsumsi nabza. Nabza menyebabkan penyakit jantung, penyakit paru-paru, gangguan pada sistem saraf, dan gangguan pada kesehatan kulit. Ketiga, contoh atau jenis-jenis nabza. 1. Ganja. 2. Morfin. 3. Kokain. 4. Bagaimana menghindari diri dari nabza atau narkotika. 1. Tidak sekalipun mencoba-coba nabza atau narkotika. 2. Menguatkan iman. 3. Harus Bahaya nabza. 1. Pengertian nabza. Nabza adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya. 2. Bahaya mengonsumsi nabza. Dampak negatif mengonsumsi nabza. 1. 2. Gangguan pada saraf dan kesehatan kulit. 3. Sakit kepala, mual-mual, suhu tubuh meningkat, dan sulit tidur. 4. Kanker. 5. Gangguan fungsi pada ginjal dan hati. 6. Menurunnya fungsi otak yang dapat melemahkan daya ingat. 3. Jenis-jenis nabza: morfin, kokain, dan opium. 4. Bagaimana cara menghindari diri dari nabza atau narkotika? A. Tingkatkan iman. Pengertian nabza. Nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. 2. Bahaya mengonsumsi nabza. Dapat menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru, gangguan sistem saraf, gangguan kesehatan kulit. 3. Jenis nabza. Narkotika golongan, narkotika sintesis, narkotika alami. 4. Bagaimana cara menghindari diri dari nabza atau narkotika? Tingkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kamu harus berani menolak jika diberi. Hati-hati dalam memilih. Hai, saya Kezia Manurung, nomor urut 23, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahayanya nabza. Pertama, menghindari nabza adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku orang yang mengonsumsinya. 2. Bahaya dari mengonsumsi nabza. Bahaya dari mengonsumsi nabza akan menyebabkan kita kecanduan dan juga dapat memengaruhi susunan saraf, perubahan perilaku kita, perasaan, persepsi, dan kesadaran kita. Dan ketiga, contoh-contoh atau jenis-jenis nabza adalah amfetamin, morfin, heroin, ganja, LSD, kokain. Bagaimana cara menghindari? Pak, saya Natania Sembiring. Saya akan menjelaskan tentang pengertian nabza, bahaya mengonsumsi nabza, contoh dan jenis nabza, serta cara menghindari nabza. Yang pertama, nabza adalah bahan atau zat yang dapat mengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, serta perilaku atau gerak-gerik seseorang yang mengonsumsinya. Yang kedua, bahaya mengonsumsi nabza. Yang pertama, pengonsumsi nabza mengalami gangguan mental, ketagihan terhadap nabza, muncul dorongan kuat untuk menggunakan nabza, serta kebiasaan selalu memastikan bahwa nabza tetap ada di dalam rumah. Contoh atau jenis nabza. Contoh atau jenis nabza. Bahaya nabza. 1. Pengertian nabza. Nabza adalah akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kejiwaan. 2. Bahaya mengonsumsi nabza. Bahayanya adalah 1. Mempengaruhi kesehatan, 2. Mempengaruhi kejiwaan, 3. Dapat membuat kecanduan. 3. Contoh atau jenis-jenis nabza. Contoh atau jenis-jenis nabza adalah 1. Narkotika, 2. Psikotropika, 3. Zat adiktif. 4. Bagaimana cara menghindari diri dari narkotika atau nabza? Caranya adalah 1. Hindari ajakan teman, 2. Tidak membeli narkotika dan lain-lain, 3.
Nama saya Haditya, nomor 18 dari kelas 5B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahayanya nafza. Jika kita ditawarkan menghirup narkoba, jangan kita mau. Kita harus mengikuti aluran Tuhan Yesus. Bahaya nafza ialah dapat mengakibatkan sakit kepala, sakit tenggorokan, ataupun membuat kecanduan. Cara mengatasinya adalah kita. Selamat malam Bapak Ibu Guru, saya Fanya Limbon. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bahaya nafza. 1. Pengertian nafza. Nafza kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku. 2. Bahaya mengonsumsi nafza. Gangguan pada kulit dermatologis, gangguan pada paru-paru pulmoner, gangguan pada sistem saraf neurologis, gangguan pada jantung dan pembuluh darah disebut dengan kardiovaskuler. 3. Contoh dari jenis-jenis nafza. Nama saya Joseph. Saya akan menceritakan tentang bahaya-bahaya nafza dan pengertian nafza, contoh-contohnya dan lain-lain. Nafza adalah obat terlarang atau narkotika, atau lebih dikenal dengan sebutan psikotropika. Obat-obatan terlarang ini jika dikonsumsi berlebihan atau kecanduan dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, gagal organ karena rusaknya saraf pada organ tersebut. Setelah itu dapat menyebabkan kematian jika parah. Kemudian contoh-contoh dari narkotika atau nafza adalah sabu-sabu, ganja, jamur, tembakau, dan lain-lain. Kita dapat menghindari nafza dengan mendapat Saya akan mempresentasikan catatan saya. Yang pertama, nafza adalah nafza itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza ada dua. Nafza itu yang lainnya adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Kemudian yang kedua, bahaya nafza. Bahaya nafza terhadap fisik. Pertama, yaitu gangguan pada sistem saraf atau neurologis, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler, gangguan pada kulit atau. Salam Pak, saya Maria Sianturi kelas 5B nomor urut 26. Saya akan menjelaskan pengertian dan bahayanya nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang dan dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Secara umum, penyalahgunaan nafza dapat memberi efek gangguan aliran darah ke otot jantung yang Saya dari kelas 5B. Kali ini saya akan memberitahukan bahaya nafza bagi tubuh kita. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafza juga dapat membuat gangguan kejiwaan. Nafza juga dapat membuat ketergantungan fisik bagi tubuh kita. Bahaya nafza bagi tubuh kita dibagi menjadi dua, yaitu bagi fisik kita dan bagi perilaku kita. Bagi fisik kita, nafza dapat membuat penyakit jantung, kanker, gangguan saraf, gangguan kulit, gangguan ginjal, dan menurunnya fungsi otak. Bagi perilaku kita, Teman-teman, nama saya Lus dari kelas 51. Saya ingin menyampaikan
pengertian nafza, bahaya mengonsumsi nafza, contoh atau jenis-jenis nafza, dan bagaimana cara menghindari diri dari nafza. Pengertian nafza adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kejiwaan. 2. Bahaya mengonsumsi nafza adalah penyakit jantung, paru-paru, sakit kepala, dan lain-lain. 3. Contoh atau jenis-jenis nafza, candu, kokain, dan ganja. 4. Bagaimana cara menghindari diri dari nafza? Semua, nama saya Anggi Rebeka Saragi, kelas 5B, nomor urut 3. Kali ini saya akan menjelaskan bahaya nafza. Nafza singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pengertian nafza. Nafza adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan kita, pemikiran kita, perasaan kita, dan perilaku orang yang mengonsumsi nafza. Bahaya mengonsumsi nafza. Kira-kira apa ya bahaya mengonsumsi nafza? Yang pertama, mengakibatkan penyakit jantung dan paru-paru. Yang kedua, gangguan pada sistem saraf. Yang ketiga, gangguan pada kesehatan kulit. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, PP dari kelas 5B nomor urut 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang narkoba atau nafza. Narkoba atau nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Biasanya, banyak yang menanyakan apakah bahaya dari nafza? Apabila kita mengonsumsi nafza, banyak adanya efek halusinasi atau halu. Hai teman-teman, nama saya Dezaro, nomor urut 10. Saya kali ini akan menjelaskan tentang nafza. Yang pertama adalah pengertian nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafza adalah bahan atau zat yang dapat mengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perlakuan seorang yang mengonsumsinya. Nafza dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan kejiwaan. Yang kedua, bahaya nafza terhadap kesehatan tubuh. Penggunaan nafza sangat berbahaya bagi tubuh. Elga Ginting akan menjelaskan tentang bahaya nafza. Pertama, pengertian nafza. Nafza adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan, perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Bahaya mengonsumsi nafza adalah dapat menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru, gangguan sistem saraf, gangguan pada kesehatan kulit, sakit kepala, muntah-muntah, suhu tubuh meningkat, serta sulit untuk tidur. Nafza juga dapat mengakibatkan penyakit kanker, gangguan fungsi ginjal dan hati, dan menurunnya fungsi otak yang dapat melemahkan daya ingat. Contoh. Selamat siang, Sir. Selamat siang, teman-teman. Kali ini saya akan memberitahu tentang nafza. Nomor 1, pengertian nafza. Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nomor 2, bahaya mengonsumsi nafza. Dapat menyebabkan penyakit pada jantung, paru-paru, gangguan sistem saraf, dan penyakit kulit. Nomor 3, contoh-contoh nafza. Contoh-contohnya adalah alkohol, solvent, apioda, dan contoh-contoh lainnya. Selamat pagi Pak dan teman-teman saya sekalian. Saya akan menjelaskan betapa bahayanya nafza.
1. Pengertian nafsa. Nafsa adalah bahan yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya. 2. Bahaya mengonsumsi nafsa. Dapat menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada kesehatan kulit, dan kanker. 3. Contoh atau jenis-jenis nafsa. Contoh nafsa antara lain opiat, morfin, heroin, ganja, kokain, dan amfetamin. 4. Bagaimana cara menghindari diri dari nafsa atau narkotika? 1. Harus berani menolak. Saya akan menjelaskan tentang bahaya nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafza juga adalah bahan atau zat yang terdapat memengaruhi kondisi kejiwaan yang juga pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya. Bahaya nafza yaitu dapat menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru, dapat membuat gangguan sistem saraf. Yang ketiga, gangguan pada kesehatan kulit. Yang keempat, sakit kepala, mual dan muntah, demam yang tinggi, dan juga kesusahan. Hai teman-teman dan Pak Guru, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang bahayanya nafza. Oke, jadi saya mulai ya. Yang pertama, pengertian nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafza adalah bahan atau zat yang dapat mengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya. Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran serta mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri. Psikotropika adalah psikoaktif. Dari kelas 5B ingin memberitahu bagi kalian yang belum tahu apa itu artinya nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Bahaya mengonsumsi nafza adalah bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Macam-macam jenis nafza adalah opiat, morfin, heroin, ganja. Selamat sore Pak, saya Lestari Saragi, kelas 5B1 nomor 24. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bahaya nafza. Pertama, pengertian nafza. Nafza adalah bahan yang dapat mengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, dan perasaan orang yang sedang mengonsumsinya. 2. Bahaya nafza. Bahaya nafza bagi kesehatan adalah 1. Menyebabkan penyakit jantung, paru-paru, kanker, sakit kepala, mual, muntah, menyebabkan kecanduan pada nafza, perilaku, perasaan, persepsi, mengurangi kesadaran, dan menyebabkan penyakit. 3. Contoh dan jenis-jenis nafza. Contoh dan jenis-jenis nafza adalah ganja. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Saya Riandu Tarigan ingin membicarakan tentang catatan tadi. 1. Pengertian nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. 2. Bahaya mengonsumsi nafza. Karena nafza dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan kejiwaan. 3. Contoh atau jenis nafza. Contoh atau jenis nafza adalah ganja, sabu. Hai Sir, saya Kristo, saya dari nomor 18 kelas 5B. Saya akan menjelaskan tentang nafza.
Nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran serta mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri. Psikotropika adalah zat psikoaktif yang dapat memengaruhi saraf. Penyakit nabza adalah sakit jantung, sistem saraf, kesehatan kulit, sakit kepala, muntah-muntah,